Penyimpangannya ini saya memperlihatkan sebuah keadaan. Apa yang kalian lihat ketika kalian melihat satu gambar ini, gambar A dan B? Apa yang bisa kalian deskripsikan ketika kalian melihat dua fenomena ini? Jika dimisalkan, bola-bola yang berwarna orange itu misalnya dia sebut saja misalnya metanol, kemudian yang bola-bola berwarna kuning ini adalah etanol. Apa yang bisa kalian deskripsikan ketika kalian melihat fenomena seperti ini? Ada yang mau berpendapat? Ini kita sebut sebagai metanol, ini etanol. Silahkan. Izin menjawab, Ibu. Kalau yang metanol, yang oranye, Bu? Mau yang mana aja terserah, boleh metanol yang orange, yang etanol yang... Kalau di kotak yang A itu terpisah, jadi tidak ada interaksi, jadi saling terpisah. Itu yang oranye contohnya metanol dan yang kuningnya itu etanol. Jadi metanol dan etanol itu terpisah. Nah, sedangkan di kotak yang B itu menyatu, jadi kayak ada interaksi gitu antara metanol dan etanol. Begitu Ibu, mungkin ditambahi sama teman-teman yang lain. Terima kasih Bu. Yang ketinggalan. Mohon maaf, Santi bisa diulang lagi? Iya, aku ketinggalan. Pinjam dulu Ya Ibu. Sebentar. Sebentar ya, saya coba pinjam dulu. Ya, Kak Goku. Bentar ya. Ingat dulu kalau orang sampai jam ketinggalan. Ini bukan ada 4 di sini. Oke, Santi boleh. Jadi yang di kotak A itu metanol dan etanol itu terpisah dan tidak ada interaksi. Sedangkan di kotak B itu terjadi interaksi antara metanol dan etanol karena bercampur. Sedangkan di kotak A itu terpisah. Apa dampaknya ketika terpisah seperti itu? Sejenis saling berkumpul. Tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi. Iya, jadi tidak antar interaksi. Jadi metanol dengan metanol aja gitu, etanol dengan etanol aja. Oke, Santi sudah berpendapat seperti itu. Yang lain ada yang mau berpendapat? Jadi tadi aku izin menambahkan. Ya, oke Risma. Mungkin kalau yang dari saya lihat, yang A itu kan dia ada sekatnya gitu, di tengah-tengahnya itu ada sekat, sehingga campurannya itu tidak saling bercampur gitu. Jadi yang metanol tetap semuanya metanol, kemudian yang etanol juga berkumpulnya sama etanol aja gitu. Kemudian ketika tidak ada sekat, bisa dilihat di B itu kan tidak ada sekat. Ketika tidak ada sekat, mereka berdua antara etanol sama metanol itu saling bercampur jadi satu gitu, saling berinteraksi. Mungkin gitu, Bu. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya dua dulu aja dari Santi dan juga Risma. Terima kasih banyak atas masukannya, pendapatnya ya, lebih ke pendapatnya. Oke, seperti judulnya ini adalah larutan ideal dan kita bisa menghubungkan dengan materi kita yang pertemuan sebelumnya ya. Nah, kalau kalian lihat di gambar A, antara misalnya ini metanol, ini etanol, ini kan sangat jelas terlihat bahwa ketika hanya satu komponen saja, susunannya dia sangat teratur kan ya. Interaksinya pun kalau misalnya komponennya sama, interaksinya akan sama gitu ya. Misalnya metanol hanya ikatan hidrogen saja ya antara atom-atom yang ada di dalam metanolnya itu sendiri. Kemudian etanol pun sama gitu ya. Tetapi ketika misalnya sekatnya ini kita buka sehingga komponen metanol dengan etanol menjadi bercampur, yang kalian lihat ini menjadi tidak tersusun secara terstruktur kan ya. Meskipun misalnya kita lihat metanol dengan etanol, itu sifatnya bagaimana?
sama-sama gugus alkohol kan ya, beda satu atom C saja di rantainya, tuh sifatnya sangat mirip ya, meskipun mirip, maksud saya adalah hidrofobisitasnya kan lebih mirip gitu ya dibandingkan ketika kita misalnya mempertemukan antara air dengan minyak. Tetapi ketika dicampurkan pasti akan ada sesuatu hal yang berbeda. Misal di sini saja ya, susunan yang menyusun antara metanol air, ini misalnya metanol, ini etanol, kemudian ini metanol, ini etanol, metanol, ini etanol, ini metanol, metanol gitu ya. Ini kan tidak tersusun secara terstruktur ya, rapih gitu ya. Karena sifatnya memang yang secara acak ketika dikumpulkan gitu. Jadi, apa yang bisa kita katakan ketika kita menemukan sesuatu hal yang berbeda, meskipun dia sifatnya itu sifat karakternya dia mirip-mirip, ya, metanol dengan etanol, etanol dengan air misalnya ya, sifatnya sama-sama hidrofob gitu ya, dan lain-lain, tetapi ketika dicampurkan karena komponennya yang berbeda, tentu saja dia akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, dilihat dari sifat ini. Dan kemarin pun di volume molar parsial kita sudah belajar ketika misalnya fakta membuktikan bahwa ketika etanol dicampurkan dengan air, 50 mili etanol dicampurkan dengan air 50 mili, totalnya menjadi berapa? Tidak sama dengan 100 kan ya? Betul? Betul, Ibu. Kurang dari 100 kan faktanya. Nah, ini pun demikian. Itu adalah suatu fakta yang apa penyebab dari ini semua? Tidak lain adalah dikarenakan adanya perbedaan gaya antar molekul gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, perhatikan sebetulnya ketika kalian melihat antar bagiannya, ukurannya pun menjadi berbeda gitu ya. Ini diperlihatkan kebetulan ukuran antara keduanya sama. Tapi kalau misalnya kita meninjau bagian yang lain, misalnya ketika ukurannya berbeda, ini menyusun antar bagian yang menjadi berbeda, misalnya, ini kan kerapatannya pun kan menjadi berbeda ya kalau komponennya berbeda. Tapi kalau misalnya dia dikumpulkan dalam satu wadah yang sama, kan ininya menjadi sama jaraknya, misalnya keteraturannya gitu ya, sehingga kerapatannya akan menjadi lebih mempat gitu ya, kalau misalnya dia lebih yang ukurannya dia sama-sama yang sejenis gitu. Nah, kaitannya apa dengan larutan ideal gitu. Nah, sama seperti di gas ideal, kalian pernah belajar di materi gas, termodinamika dan keseimbangan fasa. Di gas ideal, apa yang kalian temukan? Kita menganggap bahwa apa yang kalian asumsikan di gas ideal itu? Kalian menganggap bahwa gaya antar aksinya, antar partikelnya, dia ada tidak? Tidak ada kan ya di gas ideal. Betul? Nah, sekarang di larutan ideal, apa yang kita asumsikan? Yang kita asumsikan itu bukan tidak ada interaksi ya, karena apa? Di larutan pasti bakalan ada interaksi. Kalau di gas kan kita bisa mengasumsikan tidak ada gaya antar aksi karena ingat sifat-sifatnya. Bagaimana kalau gas itu dia bergerak bebas gitu kan ya, jarak antar partikelnya itu dia bisa berjauhan. Tetapi kalau larutan, makanya kenapa dia dalam bentuk fasanya cair, karena jaraknya itu dia berdekatan sehingga kita tidak bisa mengabaikan gaya antar aksinya. Nah, sehingga apa yang diasumsikan di sini? Yang diasumsikan di sini adalah pada larutan ideal, gaya antar aksinya itu kita anggap sama, gitu ya. Misal kita punya dua buah komponen, misalnya sebut saja komponen A dan komponen B. Nah, gaya antar aksi antara A dengan A, komponen A dengan komponen A, kemudian komponen A dengan komponen B, kemudian komponen B dengan komponen B, itu dia sama. Ya, jadi A itu sama dengan AB, itu sama dengan BB. Untuk kasus larutan ideal. Dan ini bisa kita asumsikan seperti ini jika dia memiliki sifat-sifat yang mirip, ya, sifatnya dia yang mirip. Jadi ingat ya di situ yang harus dipahamkan dulu adalah kita menganggap interaksinya dia sama semuanya. Kalau misalnya interaksinya berbeda, berarti dia sudah tidak termasuk lagi sebagai suatu larutan ideal. Begitu. Oke. Nah,
Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada, Ibu. Oke, bisa ya, bisa ditangkap ya, bisa diterima ya. Nah, untuk larutan ideal itu diungkapkannya itu oleh Prose, kok Prose sih, oleh Raoult ya, oleh Raoult, di mana Raoult itu dia mengatakan bahwa tekanan uap suatu larutan itu dia berbanding lurus dengan fraksi mol suatu komponen dan juga tekanan uap larut murninya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian menyambung lagi ke persamaan yang mungkin kalian pernah temui di perkuliahan gas termodinamika dan keseimbangan fasa, kita akan menemukan bahwa penurunannya itu adalah kita mendapatkan potensial kimia suatu larutan itu dia setara dengan penjumlahan dari potensial kimia murni suatu komponen dijumlahkan dengan tetapan gas, suhu, dan ln X. X ini adalah fraksi mol dari larutannya. Gitu ya. Ini kalian mungkin sudah pernah pelajari di gas. Nah, ini untuk larutannya, untuk larutan ideal, kita memperoleh potensial kimianya. Potensial kimianya. Gitu. Nah, bagaimana Raoult menyatakan, menjelaskan fenomena suatu larutan ideal ini? Nah, misalnya dicontohkan seperti pada benzen dan toluen, misalnya pada benzen dan toluen itu kan dia sifat-sifatnya itu dia mirip, tetapi kita mengasumsikan bahwa interaksi di antara keduanya itu dia sama, benzen-benzen, kemudian benzen toluen, toluen dengan toluen. Sementara sebetulnya pada kenyataannya kan kita tidak memperoleh itu ya, pasti bakal berbeda seperti tadi kita menjelaskan konsep ini. Gitu. Nah, kalian juga bisa menghubungkan potensial kimia ini dengan suatu besaran energi bebas Gibbs, ya, di mana energi bebas Gibbs itu merupakan suatu fungsi dari suhu dan juga tekanan. Nah, ketika kita misalnya mau menentukan perubahan energi bebas Gibbs sebagai suatu fungsi tekanan, jumlah suatu komponen gitu ya, pada suhunya, karena perubahan suhu, karena perubahan tekanan, dan perubahan jumlah suatu komponen, itu dirumuskan dalam bentuk seperti ini. Bisa dibuka lagi di buku gas termodinamika dan keseimbangan fasanya, gitu ya, sehingga nanti kita bisa menyatakan potensial kimia pada sistem yang terbuka. Karena dia sistemnya terbuka, kan kita mengenal bahwa sistem itu ada sistem yang tertutup dan juga sistem yang terbuka kan ya. Kalau misalnya kita menganggap dia sistemnya itu terbuka, bisa terjadinya perpindahan apa saja. Kalor bisa berpindah tidak? Kalau sistemnya terbuka, Bisa. kalor dia bisa berpindah. Kemudian apa lagi yang bisa berpindah? Materi bisa berpindah tidak? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa. Kalau sistemnya tertutup, bagaimana? Kita hanya bisa merasakan perpindahan kalor kan ya. Materinya pindah tidak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak kan ya, karena dia sistemnya tertutup. Artinya apa pada sistem terbuka? Materinya terjadi perubahan, artinya komposisinya dia bisa berubah atau tetap saja? Kalau sistem terbuka berubah ya, makanya di sini pun untuk kasus sistem terbuka maka akan terjadi suatu perubahan komposisi ya. Beda kasusnya kalau misalnya pada sistem tertutup. Kalian lihat pada sistem tertutup perubahannya itu pada suhu dan tekanan. Tetapi kalau misalnya pada sistem terbuka ada lagi satu variabel yang berubah, yaitu komposisi. Kaitkan lagi dengan konsep yang pernah kalian temukan ya, jenis-jenis sistem, ada sistem terbuka, tertutup gitu ya. Jadi rasionalisasinya adalah seperti itu. Oke. Nah, ini bagaimana Raoult menyatakan dalam suatu grafik hasil dari percobaan
di gambar sebelah kiri kalian bisa melihat, sebelum saya jelaskan, ada yang mau memberikan komentar dulu yang bisa kalian baca, baik itu grafik 1 ini ataupun mau grafik 2 juga boleh. Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan dulu? Ini cara pembacaannya kan kurang lebih seperti kalian membaca kemarin ya, dalam bentuk sumbu X-nya itu apa? Fraksi mol, kemudian ini sumbu Y-nya adalah tekanan parsial ya. Apa yang bisa kalian jelaskan di sini? Komponennya ada berapa komponen? Ada berapa komponen di sini? Ada yang mau berpendapat? Yo, lihat di grafiknya. Kan pertanyaan. Biasanya kalau sama Pak Ijang Mas, Pak langsung masuk Pak. Mahasiswanya langsung keluar suaranya. Yuk, gimana? Atau sebelum ya, 2 komponen terus lanjutkan. Saya nggak bisa ngelihat namanya. Ya. Siapa yang tadi berpendapat? Atau sambil menunggu? Oke, Fatimah muncul. Silakan Fatimah. 2 komponen, kemudian dimisalkan saja. Gimana? Mau yang A sama yang B, bolehlah. Atau kalau misalnya susah menjelaskan yang gambar yang 1, boleh kamu menjelaskan yang 2 karena sudah ada senyawanya, bisa biar lebih gampang ya. Ada 2 buah cairannya, ada metil benzen contohnya di sini, dan benzen yang menunjukkan fenomena larutan ideal. Gimana kalau kalian membaca grafik ini? Gimana kalau misalnya kalian melihat di sini? Oke, di sini diketahui sumbu X-nya itu adalah fraksi mol dari siapa? Metil benzen ya. Kalau misalnya fraksi mol dari metil benzen, berarti kalau diketahui fraksi mol dari benzennya 0,2, berarti titiknya kira-kira ada di mana ya? 0,25 fraksi mol dari benzen misalnya. Kira-kira titiknya ada di mana ya? Coba bisa di-annotate, ditunjukkan titiknya. Ya. Oke, Bill. 0,25 benzen ya. Di situ? Sudah, Bill? Sudah, Ibu. Benzen kan ya, Bu ya? Benzen ya, 0,25 fraksi mol dari benzennya. Situ? Ya, Ibu. Oke, yang lain ada yang berpendapat berbeda atau sama? Fraksi mol dari benzen 0,25. Ada satuannya nggak fraksi mol itu? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Oke, di mana?
Nampaknya agak kesulitan Putri ya melihat atau membaca fraksi mol untuk komponen-komponen yang ada di dalam campuran itu. Mungkin perlu dikasih clue ya Putri ya, melihatnya dari mana gitu, supaya Anda nanti mudah sih sebenarnya, sekilas juga sudah bisa kelihatan. Apalagi ini kan sudah diberikan ada grafik yang punya kemiringan berbeda ya, yang satu miring ke kanan, yang satu miring ke kiri, atau juga diberi warna lah gitu. Nah perhatikan warnanya, gitu ya. Perhatikan warnanya tuh, itu sudah kelihatan kan, yang nanjak ke kanan, yang berwarna merah itu punya siapa, nah, gitu kan ya. Terus yang nanjak ke kiri atau kalau dibacanya dari kiri, yang turun, yang berwarna biru punya siapa, itu sudah jelas. Jadi nanti dari situ Anda melihatnya, tidak usah ragu-ragu, plek aja tinggal diturunkan ke bawah, gitu ya. Kalau turun ke bawah pasti ya, tinggal ditarik garis vertikal dari situ ya, kemudian mana yang berpotongan dengan garis itu menunjukkan komposisi atau berapa fraksi mol untuk senyawa tersebut, ya gitu ya. Halo? Maka dilanjut Ya, Putri. betul. Ya. Coba kalau misalnya kalian melihat ini, kan ini sumbu X-nya itu adalah fraksi mol dari siapa? Metilbenzen. Metilbenzen. Ya. Jadi kalau misalnya di sini diketahui fraksi mol dari benzen, artinya fraksi mol dari metilbenzennya berapa? 0,75. Iya. Kan fraksi mol total itu dia berapa? 1. 1 ya, di mana 1 itu adalah fraksi mol dari benzen ditambah dengan fraksi mol dari metilbenzen ya. Betul ya, Pil ya? 1 sama dengan 0,25 ditambah dengan X. Berarti X-nya adalah 0,75. Berarti di mana ya? Sini ya? Iya, Bu. Oke, nah sekarang kalau misalnya di sini kalian membacanya, kira-kira ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya di sini berarti titiknya ada di mana ya? Misalnya tekanan uapnya untuk tekanan uap dari metilbenzen dan benzen berarti yang mana kalau di sini? Ada yang mau coba narik garis? Tadi sudah dikasih clue sama Pak Ijang. Tinggal tarik garis ke atas kan ya, gini. Tuh. Kan ya? Tuh. Berarti kalau misalnya di sini, berarti tekanan uap dari metilbenzen kira-kira ada di sekitaran berapa? 19. Sekitaran 19. Terus kalau yang benzennya? Benzennya kan fraksi di... Ya? Di 0,25 berarti ya, Bu, garisnya ditarik. Garis baru lagi. Berarti ada 55, Bu. Gimana coba? Ayo, ada 2 pendapat jadinya. Boleh. Masih ingat tidak? Saya coba stop share screen dulu. Saya coba buka yang pertemuan sebelumnya. Saya masih share screen tidak ya? Sudah enggak? Oh, di sini berisik nah Putri, ke sana terimanya? Enggak, Pak. Hujan besar. Oh, hujan gitu, Pak? Ya, kalau tidak, nggak apa-apa. Di sini mah bagus, nggak ada, berjernih. Di saya berisik nggak, Pak? Di UPI mah belum hujan, Pak. Masih mendung, tapi. Nah, yang ini masih pada ingat cara membacanya bagaimana? Ya kan, kalau misalnya di sini diketahui fraksi mol dari etanolnya misalnya 0,25, berarti kan di titik sini ya. Di sinilah ya, di sini. Ya kan?
Berarti ini yang merah kemana nih? Punyanya siapa yang merah tuh? Punya etanol, berarti tariknya ke kanan ke kiri? Ke Kanan kan? Terus kalau yang air masih naik terus di sini kan ya? Berarti tuh, oke. Nah, sekarang saya stop share screen lagi. Oke, nah sekarang berarti yang ini sudah masuk ya? Sudah, Ibu. Berarti yang ini yang mana? Yang biru juga. Mungkin di sini harusnya ada lagi ya, Pak ya. Set misalnya ya di sini, atau kalian kalau misalnya melihat di sebelah sini, set misalnya tekanannya dia berapa gitu ya. Ini lihatnya ke mana? P1 berarti kan yang ini ya. P1 tuh kan ya dari sini. Tuh karena dia fraksi mol satunya dia di sebelah sini. Sedangkan kalau yang ini fraksi molnya pada saat dia komponen 2, fraksi molnya saat dia 1 ada di sini. Karena dia tekanannya di sini pada saat murni. Kalau yang komponen 1, tekanan yang murninya dia ada di titik ini. Tuh, sih enggak. Karena garisnya sama, jadi agak susah juga melihatnya ya. Perhatikan dulu di sini. Di sini fraksi mol 1 diperlihatkan, fraksi mol 2 diperlihatkan. Tetapi di sini fraksi mol 1 di titik ini dia sama dengan 1. Ya, di titik sini dia sama dengan 0. Ya. Pada saat 0 berarti ada tidak komponen tersebut? Tidak. Tidak ada. Berarti dia di sini. Pada saat 1 hanya ada komponen 1 saja kan ya? Betul? Berarti tekanannya itu dia yang ini. Gitu. Ya. Sekarang yang 2. Yang 2 pasti kebalikannya kan ya dari yang 1, komponen 2. Ya. Kalau misalnya di sini komponen 1 dia fraksi molnya 1, berarti di sini komponen 2-nya dia pasti 0 ya. Dan sebaliknya di sebelah sininya ketika komponen 1-nya dia 0, komponen 2-nya dia sama dengan 1. Berarti kalau misalnya komponen 2-nya itu sama dengan 1 fraksi molnya, dia dalam keadaan murni ya, betul? Ya, dalam keadaan murni berarti di sini dia maksimum kan ya. Di atas sini. Berarti garis ini yang punya cairan 2 ya, tuh. Yang ini punyanya cairan yang 1, betul? Oke. Kalau garis ini apa berarti ya? Ini adalah total. Ya, ini pun sama ya. Ini pun sama kalau misalnya di sini diketahui fraksi mol dari benzennya 0,25, berarti kan fraksi mol dari metil benzennya dia 0,75. 0,75 berarti kan di titik ini. Set gitu ya di sini. Nah, berarti di sini tekanannya set ini untuk yang metil benzen misalnya ya. Metil benzen sekitar 19, yang benzennya, saya tarik garis di sini, tekanannya di sini berapa? Kalian baca di sini tekanannya. Gitu ya. Totalnya berapa? Berarti kalian tarik garis sini. Ini totalnya. Begitu. Ya, cara membacanya jangan sampai lupa. Jadi, di sini memperlihatkan bagaimana sifat ideal dari ketika misalnya contohnya adalah metil benzen dengan benzen diperlihatkan dalam suatu grafik gitu ya, lurus gitu ya. Dalam suatu grafik lurus di mana kita mengasumsikan bahwa interaksi antara benzen dengan benzen, metil benzen dengan metil benzen, dan benzen dengan metil benzen itu interaksinya dia sama. Sehingga dikatakan apa? Ketika interaksi antara metil benzen dengan benzen dan benzen-benzen, metil benzen dengan metil benzen sama, itu dia memenuhi hukum Raoult, di mana hukum Raoult itu menyatakan apa? Ketika misalnya kita perhatikan di sini, ketika suatu komponen di sini misalnya benzen, benzen kan berarti titiknya yang ini ya, garisnya, betul? Betul, Bu. Ketika suatu komponen benzen dalam keadaan murni, dia memiliki tekanannya itu dalam keadaan yang maksimal kan ya.
kemudian kita tambahkan suatu cairan yang lain atau suatu komponen lain, kita masukkan ke dalam suatu sistem tersebut. Kita katakan, kita tambahkan metilbenzen. Fenomena apa yang kalian lihat dari sini? Tekanan uapnya menjadi bagaimana ketika ada komponen lain? Turun, Ibu. Tekanannya kan menjadi turun kan ya. Kalian tambahkan terus komponen lainnya, dia semakin turun ya. Sehingga misalnya ada pada titik tertentu, misalnya di sini, misalnya, berarti di sini yang lebih banyak komponennya siapa? Metilbenzen ya. Di sini dia semakin sedikit, sedangkan kalau metilbenzennya dia ada dalam keadaan yang hampir maksimum kan ya, karena dia hampir mendekati dalam keadaan murni. Makanya dirumuskannya itu seperti ini. Ketika ketika suatu komponen B ditambahkan dengan komponen A murni, tekanan uap A-nya itu dia akan semakin turun gitu ya. Dan keidealan itu adalah kita anggap bahwa gaya interaksi antar komponen penyusunnya itu adalah sama gitu ya. Pasti akan ada beda, tetapi kita asumsikan dia dalam keadaan yang sama antara komponen-komponen penyusunnya. Gitu. Sebelum lanjut, ada tambahan dulu mungkin ada yang pertanyaan atau yang mau ditambahkan dulu dari Pak Ijang? Lihat dari sayanya masih ada yang terlewat. Ya Bu, ini tentang baru parsialnya kan Bu ya? Ya. Totalnya kan nanti akan dibicarakan gitu lah. Intinya seperti itu. Yang paling penting mahasiswa tuh harus memahami dulu tekanan-tekanan parsial berdasarkan grafik. Karena nanti kalau sudah di dalam eksperimen, kalian tidak akan bisa langsung tahu berapa tekanan parsialnya kan? Taunya total gitulah untuk itunya. Kalau sudah campuran yang diukur. Karena tekanan kan hanya kecuali kalau ada alat yang bisa mengukur langsung secara parsialnya kan. Kalau sekarang sudah memungkinkan Bu ya. Kalau menggunakan pressure Gauss misalnya tidak bisa mengukur berapa tekanan parsial untuk benzen, berapa tekanan parsial untuk metilbenzen. Poinnya itu saja yang paling penting. Itu Bu. Baik, terima kasih Pak Ijang atas masukannya. Oke, ada pertanyaan atau yang lainnya dari mahasiswa? Sudah cukup jelas. Sebetulnya lebih ke kesulitan membaca grafik mungkin ya. Apalagi kalau garisnya sama. Itu harus warna garisnya itu sama, jadi harus lebih berhati-hati ya. Betul itu. Kayak yang gambar satu ini. Gambar satu ini warna garisnya saya sengaja memperlihatkan warna garis yang sama Pak Ijang. Supaya lebih terbiasa. Ibu izin bertanya. Ya. Buat yang tadi kalau di titik mau fraksi benzen yang 0,25 dan mau fraksi metilbenzen yang 0,35 kan di situ mereka bertemu gitu ya Bu. Berarti tekanannya sama-sama sekitar 17-an. 19 ya maksudnya ya. Ya ini harus dilihat dulu sih ya sebetulnya kalau misalnya biasanya sih tekanannya tidak menjadi sama gitu ya. Kalau misalnya di sini diperlihatkan lagi misalnya garisnya berapa gitu ya, nilainya berapa, kita bisa melihat. Tapi kalau misalnya tidak, kita bisa mengasumsikan misalnya dia nilainya menjadi sama gitu ya. Ada di titik tertentu misalnya nilainya menjadi sama misalnya gitu. Nanti mungkin harus mencari literatur lagi ya, kalau misalnya untuk menilai nilai besarnya yang pastinya berapa, tekanannya ya. Ya, tadi siapa yang bertanya? Ya, Nabila. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat kan di yang sebelah kiri, misal sebelah kiri kalian melihat, ini diperlihatkan tekanannya, kiri dan kanan itu menjadi berbeda, berarti kalian bisa tarik garis kanan dan kirinya itu sesuai dengan, misalnya di sini, ini untuk yang punyanya 1 kan ya, ke kanan yang punyanya 2. Komponen 2. Ini juga sama, kalau misalnya nanti misalnya di sini tekanannya dia berbeda, kalian bisa melihat tekanannya dia berapa, yang penting tidak sampai salah menarik garisnya, yang kiri kemana, yang kanan kemana, gitu ya.
Yang ke atas dia adalah tekanan totalnya, di mana tekanan totalnya itu adalah penjumlahan dari apa? Fraksi mol. Perkalian. Fraksi mol. Bisa dituliskan seperti ini tidak? P sama dengan X1, P1 bintang ditambah X2, P2 bintang. Bisa tidak? Bisa, Ibu. Bisa ya. Hasil penjumlahan dari perkalian fraksi mol dengan tekanan parsialnya. Ya. Tuh. Jangan sampai salah, ini tekanan parsial untuk komponen 1, ini tekanan parsial untuk komponen 2, fraksi mol untuk komponen 2, fraksi mol untuk komponen 1, di mana Raoult mendapatkan hasilnya seperti ini dari rumusannya. Begitu. Ya, ini asumsinya dia ideal sekali lagi. Oke, ini sebetulnya yang tadi itu ya, kalau misalnya kita nyatakan dalam suatu bentuk dalam bentuk persamaan termodinamika larutan ideal, jangan pusing dulu ketika kalian menemukan persamaan seperti ini, di mana tadi saya menyatakan bahwa pada sistem terbuka itu ada perubahan, bisa perubahan suhu, tekanan, dan juga komposisi kan ya. Tuh, makanya di sini perubahan energi bebas Gibbs-nya itu adalah pada tekanan perubahan energi bebas Gibbs karena perubahan suhu pada tekanan dan jumlah komponen yang tetap gitu ya, dijumlahkan dengan perubahan energi bebas Gibbs karena adanya perubahan tekanan pada suhu dan jumlah komponen yang tetap gitu ya, ditambahkan dengan, nah di sini kenapa dimerahkan, karena kalian perhatikan nih, ini adalah komponennya yang berbeda gitu. Di sini ada NJ, ada NI ya. Nah, pada saat misalnya salah satu komponennya itu berbeda, kalian tuliskan di sini juga komponennya dia berbeda. Gitu ya. Misalnya di sini ada N1, ada N2. Berarti kalau misalnya yang tetapnya di sini N1, kalian tulis ini N1, berarti karena ada perubahan N2, DN2 gitu ya. Misalnya ada 3 komponen Bu, misalnya gitu. Jadi do G per do N pada T, P, N1, N2 yang tetap, dan perubahannya adalah karena perubahan dari komponen yang ketiga. Gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah kebalikannya dari yang ini 1, misalnya ini 2, ini kebalikannya. Di sini yang tetapnya itu adalah NJ, ya. Di sini misalnya yang tetapnya, di sini misalnya yang tetapnya adalah N2, misalnya di sini yang tetapnya adalah N1, misalnya. Sehingga potensial kimianya kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. Untuk kasus yang pertama adalah pada saat dia suhu dan tekanan yang sama, dan kita bisa melihat di sini jumlah komposisi dari komponennya itu J tidak sama dengan ini. Itu adalah maksudnya ini. J-nya tidak sama dengan ini. Sehingga potensial kimianya kita peroleh berapa. Dan yang kedua, ketika misalnya kita mau menentukan karena adanya perubahan entropi, kemudian tekanan, dan juga jumlah komponen, berarti kita bisa menyatakan dalam bentuk perubahan entalpi. Karena perubahan entalpi dikarenakan adanya perubahan jumlah komposisi ya pada entropi, tekanan, dan jumlah komponen yang tetap. Dan seterusnya. Ini kita bisa melihat lagi kalian ke catatan kalian sebelumnya. Ini hanya reminder saja untuk mengingatkan kembali mengenai larutan ideal. Berarti kalau misalnya untuk sistem tertutup, persamaannya menjadi sampai mana? Sampai ke, kalau sistem tertutup mah berarti di sini kan yang ini ya. Nah, yang ini kan ya tidak ada perubahan komponen ya, betul? Kalau misalnya sistem terbuka mah kan G sama dengan sebagai fungsi T, P, N. Kalau misalnya sistemnya tertutup, T dan P. Ya, hurufnya mulai besar. Ya. Nah, ini diperlihatkan bagaimana termodinamika larutan ideal untuk menyatakan di sini ada fraksi mol komponen 2 ya, berarti
kalau misalnya kalian melihat di yang sebelumnya, yang ini, nah, salah, yang ini kan semakin menurun ya, semakin menurun ketika ditambahkan suatu komponen. Nah, ini grafik yang lain menunjukkan bagaimana ketika misalnya dikaitkan dengan perubahan energi bebas Gibbs. Gitu. Nah, ini diperlihatkan grafiknya itu dia turun seperti ini kan ya. Ada pada suatu titik di mana dia pada titik di sini di pertengahan, betul? Pertengahan berarti kan 50-50 ya. Dia tidak nol juga sebetulnya ya, tapi dia ada dalam keadaan posisi yang paling negatif kan ya. Kalau misalnya perubahan energi bebas Gibbs-nya itu negatif, berarti sebetulnya reaksinya itu dia berlangsung spontan atau tidak spontan. Energi bebas Gibbs, kalau misalnya dia negatif, atau delta G kurang dari 0, spontan. Ingat lagi ya waktu di kimia fisik 1 kalau dulu ya Putri ya, atau di gas termodinamika. Ya. Dibahas di situ ya, diingat-ingat lagi itu. Atau bahkan ya, di kimia dasar juga. Ya, sebenarnya sudah ada. Ya, ini bisa dilihat semakin negatif berarti semakin spontan ya, semakin mudah gitu ya. Kemudian dia naik lagi, gitu ya, dia naik lagi seiring dengan seiring dia meningkatnya konsentrasinya, gitu kan, fraksi mol juga menunjukkan dia konsentrasinya, gitu. Kemudian bentuk grafik yang sebelahnya, bedanya adalah kalau ini energi bebas Gibbs, yang sebelah kanannya itu adalah dinyatakan dalam bentuk perubahan entropi ya. Kalau perubahan entropi bagaimana? Entropi itu dia menunjukkan apa? Derajat keacakan atau ketidakteraturan ya. Artinya kalau kalian melihat kedua grafik ini berkaitan tidak satu dengan yang lainnya. Di sini kan semakin ke bawah, bagaimana tadi grafiknya memperlihatkannya? Spontan kan ya? Spontanitas, semakin spontan gitu. Kalau derajat ketidakteraturan, kalau misalnya entropinya semakin besar, konsekuensinya apa? Semakin tidak teratur kan ya? Betul kan ya? Ini semakin mudah, semakin spontan, terus naik lagi, dia semakin sulit lagi. Tetap spontan sebetulnya. Sedangkan yang ini kita lihat semakin tidak teratur, tapi menurun lagi seiring dengan meningkatnya fraksi mol dari 2 ya. Jadi kita lihat keterkaitan di antara keduanya. Ingat kembali bahwa perubahan energi bebas Gibbs itu adalah perubahan entalpi minus T delta S. Delta S ya. Tuh. Jadi ketika entropinya semakin meningkat, tapi tidak selalu ya, dia akan mengarah ke arah ke tidak spontanan kan ya. Tetapi ingat, jangan sekali-kali menyebutkan salah satu faktor ini gitu ya. Karena kespontanan itu dipengaruhi oleh perubahan entalpi, suhu, dan perubahan entropi. Ya, data ini menunjukkan salah satu fakta penunjang gitu ya. Kalian harus tahu dulu misalnya di sini grafik dari entalpinya seperti apa gitu ya. Tidak selalu juga kalau misalnya reaksinya itu eksotermik, dia spontan gitu ya. Ternyata dia eksotermik, tetapi dia derajat keteraturannya misalnya dia lebih kecil misalnya, turun kecil gitu ya. Sehingga misalnya suhunya itu dia pada suhu tinggi, sehingga kan nilai delta G-nya itu menjadi lebih cenderung menjadi suhunya rendah misalnya. Sehingga nilai dari delta G-nya itu dia menjadi bernilai positif misalnya. Kalau positif kan berarti dia lebih menjadi bersifat
spontan gitu ya, sehingga kita tidak bisa menyatakan salah satu faktor entalpi saja atau suhu saja atau perubahan entalpi saja. Tapi kita baru bisa menyatakan spontanitas itu adalah dari perubahan energi bebas gitu ya. Oke, nah sekarang ke penyimpangannya. Kalau tadi kita menyatakan suatu keadaan larutannya itu dalam keadaan ideal gitu ya, semuanya dalam keadaan ideal sehingga memenuhi hukum Raoult karena kita mengasumsikan bahwa gaya interaksinya itu sama antara komponen-komponen penyusunnya. Nah, ini ada penyimpangan dari hukum Raoult gitu ya. Kemudian dinyatakan itu oleh Henry. Gitu ya, adalah oleh Henry, di mana bisa melihat dari grafik di sini, misalnya contohnya ini antara apa? Aseton dengan karbon disulfida ya. Pada gambar 1 ini dan gambar 2, ini dari sumber sayanya ngambilnya dari sumber yang berbeda. Ini kalau tidak salah dari Atkins, satu laginya saya dari mana ya, Pak? Nah, kalau misalnya yang sebelah kiri kita kenal dengan, lihat di sini. Kalau misalnya garis yang ini, dia mengikuti garis dari hukum Raoult kan ya, larutan ideal. Ya, di sini kalau kalian perhatikan, dari larutan ideal, penyimpangannya itu cenderung lebih besar atau cenderung lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Besar, Ibu. Lebih besar. Nah, penyimpangannya itu dia lebih besar. Nah, penyimpangan lebih besar ini kita kenal sebagai penyimpangan positif. Misalnya terjadi pada karbon disulfida dan aseton. Yang sebelah kanannya kalian lihat bagaimana penyimpangan yang terjadinya dari yang dinyatakan oleh persamaan atau hukum Raoult. Lebih kecil. Lebih kecil ya dari yang dinyatakan oleh Raoult. Ini dikenal dengan penyimpangan negatif. Gitu. Nah, saya ingin menjelaskan yang pertama dulu di bagian penyimpangan positif. Kalau kalian melihat penyimpangan positif, ini yang diambil adalah garisnya salah satu saja ya. Ini kan garisnya ada 2 kan ya penyimpangannya. Misal saya ambil satu garis saja, yang ini. Perhatikan garis yang berwarna ungu ini. Yang garis berwarna ungu, yang di bawah itu adalah garis Raoult, yang di atas adalah garis dari yang dinyatakan oleh Henry. Yang ungu ini, dia yang realnya. Penyimpangan positif kan ya, betul? Karena dia ada di atas yang dinyatakan oleh Raoult. Ya. Nah, perhatikan pada saat fraksi mol B-nya itu dia maksimum 1 misalnya. Pada saat fraksi mol B maksimum, kalian perhatikan tekanannya itu dia bagaimana? Tekanannya dia? Sama, Ibu. 1 kan ya. Kemudian saya tambahkan komponen A misalnya. Tekanannya dia semakin menurun kan ya, betul? Saya tambahkan lagi komponen A, tekanannya turun, semakin turun mengikuti garis ini, garis real ini. Nah, kalau kalian perhatikan misalnya set dari garis ini, garis real ini mendekati dengan garis siapa? Mendekati garis Raoult atau Henry? Henry, Bu. Mendekati garis siapa yang ini? Ini kan garisnya Raoult. Henry, Bu. Yang ini garisnya Henry. Ya, ini Henry. Nah, yang garis ini lebih mendekati ke garisnya Raoult atau lebih mendekati ke garisnya Henry? Mendekati ke garis Raoult, ya betul. Artinya ketika misalnya semakin banyak komponen lain, komponen A,
gitu kan ya. Berarti kan semakin pekat ya. Tuh. Betul? Iya. Nah, berarti apa yang bisa kalian ceritakan? Kelihatannya masih belum bisa membayangkan bagaimana grafik dengan fenomenanya Bu Tri ini. Iya, sepertinya Pak. Sebentar saya hapus. Warna garisnya apa ya? Hijau gitu. Nah, misalnya di sini, misal disebut fraksi mol dari B-nya itu dia 1. Berarti kan fraksi mol dari A-nya dia berapa? 0 kan ya? Kalau misalnya fraksi mol dari B-nya itu 0,9, berarti fraksi mol dari A-nya 0,1. Kalau fraksi mol dari B-nya itu 0,3, berarti fraksi mol dari A-nya 0,7. Salah, ini 0,7 deh. Sorry, 0,8 deh. Ini berarti A-nya berapa? 0,2. Sekali lagi, kalau fraksi mol dari B-nya itu 0,7, berarti fraksi mol dari A-nya 0,3. Oke, nah sekarang kalian lihat di sini. Berarti kan titiknya yang ini ya, fraksi mol pada saat B-nya itu 1. Ya, ditambahin. Jadi ditambahin komponen A, berarti kan fraksi mol dari B-nya semakin berkurang. Turun kan? Ya. Betul? Turun dia. Terus semakin turun. Ya. Nah, garisnya dia mendekati dengan garis siapa? Kalau ada di daerah sini, berarti konsentrasinya atau sistem ini dalam keadaan dia yang seperti apa? Yang encer atau yang pekat? Yang Ingat mengenai larutan. Larutan itu terdiri dari apa? Solut dan solvent. Ya, kalian mengenal apa namanya? Kalau misalnya secara kualitatif gitu ya kan mengenal ada larutan, pekat gitu ya. Dan encer begitu kan? Nah, kalau misalnya larutan pekat itu berarti komponen dari solutnya bagaimana dibandingkan dengan solventnya? lebih banyak daripada solvent. Tidak selalu lebih banyak ya, tetapi banyak kan ya komponen solutnya, makanya disebutnya dia pekat gitu kan. Kalau misalnya encer, terlarutnya banyak sedikit. Sedikit. Nah, kalau misalnya ada di garis ini, di daerah sini, berarti kira-kira ini tuh kondisinya itu, sistemnya tersebut, encer atau pekat? Semakin ke kiri, semakin pekat, semakin encer. Semakin ke kiri, Semakin ke kiri semakin encer. Kalau yang beda. nah ini semakin ke kiri, semakin encer, semakin pekat. Berarti kalau misalnya saya misalkan 0,9 yang B-nya, di sini 0,8, di sini 0,7, berarti komponen A-nya semakin banyak, semakin sedikit ke kiri. Semakin banyak, Bu. Semakin banyak, berarti semakin pekat. Berarti pada keadaan seperti ini, dia berada dalam keadaan yang kita katakan sebagai keadaan yang encer ya. Pada keadaan encer itu dia mendekati garis Raut. Nah, kemudian kalian tambahkan lagi sampai misalnya pada titik di sini fraksi mol dari B-nya itu dia 0,2, sedangkan fraksi mol dari A-nya itu 0,8. Di sini fraksi mol dari B-nya itu 0,1, fraksi mol dari A-nya itu 0,9. Pada titik di sini semakin pekat kan ya? Pada keadaan yang semakin pekat, garisnya yang nyata ini lebih mendekati ke siapa? Henry. Mendekati ke Henry. Ya. Oke, bisa? Paham nggak? Insya Allah. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Nanti bisa sambil dipelajari kembali.
Ya. Oke. Artinya kalau untuk yang grafik yang mengikuti hukum Rolle itu berlaku untuk larutan yang seperti apa? Itu kan Putri ya? Nanti larinya ke sana. Halo? Masih ada nggak itu? Masih menyimak, halo? 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 Masih Pak. Jadi kalau Bisa. dari sini, sebentar dulu Putri. Kalau dilihat dari kontur grafik tadi ya tuh yang, bentar saya anonim dulu. Nah, Saya hapus dulu ya Pak, sebentar. kalau yang di sini, daerah-daerah ini kan tadi yang sudah digambarkan oleh Putri itu, oke lah ya. Nah, daerah sebelah sini, ini terutama ini nih yang dekat-dekat sini. Itu maknanya apa? Kita sudah punya ada larutan encer, kan gitu ya. Jadi di posisi itu larutan encer. Terus sudah ada konsep tentang hukum Rolle. Kalau diinterpretasikan oleh kita, artinya apa itu? Halo? Pada kemana ini, Bu? Halo? Bentar. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi maknanya itu jadi untuk campuran yang berada pada komposisi antara sini lah gitu ya, antar konsentrasi ini sampai ke sini. Itu maknanya apa tuh? Zat terlarutnya sedikit bukan, Pak? Oke, larut sedikit. Terus apalagi? Keberlakuan ini, hubungan antara hukum Rolle dengan konsentrasi lah gitu. Kurvanya mendekati kurva Rolle. Betul, itu kurvanya mendekati Rolle. Tapi kalau dikaitkan hubungan antara hukum Rolle dengan konsentrasi itu seperti apa tuh kalau dideskripsikan? Kan kalau dilihat dari sini makin menjauh, tadi kan sudah dijelaskan, makin jauh dari Rolle. Sini kan semakin untuk salah satu komponen semakin pekat. Di sini ini encer kan tadi itu ya, betul? Halo? Halo? Iya, Pak. Jadi hubungannya apa tuh? Berlaku artinya kan beginilah kalau Bapak minta kita punya kita sudah punya tentang gambaran tentang malfraksi ya, encer atau tidak. Kemudian kita punya konsep tentang hukum Rolle. Kalau dihubungkan, ini dihubungkan antara hukum Rolle atau antara malfraksi dengan hukum Rolle itu seperti apa gitu? Atau begini, apakah? Ayo silakan. Artinya apa? Kalau hukum Rolle itu larutan yang seperti apa yang tadi di awal disebutkan sifatnya? Yang murni, Pak. Bukan murni. Larutan ideal, Pak. Gitu ya. Ada ideal dan tidak idealnya. Nah, dari situ bisa dikaitkan kan, semakin pekat itu larutan itu semakin menjauh dari Rolle kan, artinya semakin menjauh dari sifat ideal kan, begitu ya? Iya, Pak. Nah, gitu. Kalau begitu berarti kita punya satu hubungan antara konsep malfraksi dengan hukum Rolle itu. Artinya hukum Rolle hanya berlaku untuk larutan-larutan yang pekat atau encer? Encer. Nah, begitu poin pentingnya ya.
Jadi kalau kita punya campuran, dilihat dari satu komponen larutan itu zat terlarutnya encer, berarti berlaku hukum Raoult. Tetapi kalau pekat tidak berlaku. Tapi jangan juga seperti itu, karena nanti ada juga suatu komponen yang suatu campuran yang justru lebih menarik. Dia bisa bersifat idealnya itu pada encer dan pada pekat gitu, ya. Nah, itulah poin pentingnya saya kira itu, Bu. Maka dilanjut. Oke, terima kasih Pak Ijang atas tambahannya. Itu ya yang ingin disampaikannya adalah pada keadaan di sini kalian bisa membaca pada keadaan dia di sini yang sangat dia encer karena jumlah kata-kata kan dibandingkan dengan zat terlarutnya, komponen pelarutnya kan sangat banyak, sehingga kita katakan ini berada dalam keadaan yang encer kan ya. Ya, dia mengikuti garis hukum Raoult. Kemudian ketika jumlahnya semakin banyak, zat terlarutnya semakin banyak gitu kan ya, dia semakin menyimpang kan ya dari keadaan ideal gitu kan ya. Betul? Dia semakin menyimpang dari keadaan ideal, dia semakin mendekati garis dari Henry, sehingga kita menemukan suatu tetapan ini gitu ya. Kalau tadi kita menemukannya bagaimana Raoult itu? P sama dengan X dikalikan dengan P murni A-nya gitu kan ya. Nah, kalau di sini ini menjadi muncul K gitu ya di Henry itu. Seperti itu ya, jadi penjelasannya di mana penyimpangan positif itu kenapa sih bisa terjadi penyimpangan positif dan kenapa muncul penyimpangan negatif gitu ya. Kembali lagi, penyimpangan positif dan negatif itu dikarenakan adanya perbedaan gaya antar molekulnya gitu ya. Karena misalnya kita tadi berbicara mengenai ada dua komponen misalnya ya A dengan B, ya kita sebut misalnya A sebagai suatu pelarut, misalnya B sebagai suatu terlarut, gitu ya. Di sini ada kecenderungan yang berbeda interaksinya karena sudah menyimpang, gitu kan ya. Kekuatan interaksinya, gitu ya. Di mana? Apa katanya? Kalau misalnya penyimpangan positif itu gaya tarik menarik antara apa? Antara zat terlarut dengan pelarutnya itu dia lebih kecil dibandingkan dengan zat terlarut dalam keadaan murninya, artinya misalnya AB itu lebih kecil dibandingkan dengan AA atau D dengan B, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya untuk penyimpangan negatif, itu apa yang terjadi? Gaya tarik antara A dengan B itu apa katanya? Lebih besar dari A dengan B, A dengan A, kemudian B dengan B. Akibatnya apa? Akibatnya dia lebih senang berada dalam keadaan, lebih senang berada di larutannya, makanya dia penyimpangan negatif di bawah dari garis Raoult. Karena dia lebih senang berada dalam keadaan atau berada di dalam bentuk larutannya, karena interaksi dari pelarut-terlarut ini misalnya dia lebih besar daripada dalam keadaan murninya, AA-nya atau BB-nya. Gitu ya, sehingga penyimpangannya itu muncul. Penyimpangan negatif. Kalau misalnya kalian mau benar nggak sih, sejalan nggak sih antara yang tadi dijelaskan oleh Bu Tri ini, dengan penyimpangan positif dengan penyimpangan negatif ketika misalnya dalam keadaan murni dan dalam keadaan sudah ditambahkan suatu zat terlarut? Ini bisa kalian cek misalnya di sini. Misal di sini komponennya komponen A. Ketika komponen A-nya sangat banyak, berarti kan di titik sini ya. Ada di titik sini yang merah saya ini, kemudian saya tambahkan komponen B. Berarti kan garisnya yang nyatanya dia semakin turun ya. Taruh misalnya di sini. Terus ditingkatkan lagi sedikit lagi. Di sini kan ya. Terus saya tingkatkan lagi di sini. Garisnya yang nyata ini mendekati siapa? Apakah menjadi mendekati Henry atau dia tetap masih mendekati Raoult?
Ketika larutannya dia masih encer, sangat bisa katakan encer ya, sangat encer kan ya, ada di sini. Masih mendekati row kan ya? Dia masih mendekati garis yang ini, betul? Dan ketika misalnya semakin banyak lagi zat terlarutnya, misalnya kita sebut saja dia ada di titik sini, dia mendekati garis Henry. Ya, betul. Sejalan kan ya ketika kita mendeskripsikan penyimpangan negatif ini dengan penyimpangan positif. Betul? Ya, kita bisa menjelaskan mau dari mana saja, segimana kalian, tapi sampai pada kesimpulan yang sama. Ya. Oke. Nah, ini merupakan ini lebih ke summary saja sih sebetulnya, Pak Ijang. Untuk beberapa nilai dari tetapan untuk berbagai macam komponen, misalnya karbon dioksida, hidrogen, oksigen, tetapan Henry-nya itu dia berbeda-beda. Dan perlu diingat lagi, kalau misalnya kita berbicara mengenai tetapan, berarti nilai tetapan ini akan dipengaruhi oleh suhu. Ya, kalau suhunya berbeda, nilai tetapannya dia juga pasti akan berbeda. Jadi perhatikan nilai suhunya. Ya. Oke. Jadi perhatikan suhunya ini berarti pada kondisi 298. Pada kondisi 300 misalnya, ya 300 beda suhunya sedikit ya, tidak akan terlalu signifikan, tapi pasti berbeda. Cuma 0, sekian. Gitu. Itu kemudian ini tabel di bawah ini adalah menyatakan bagaimana perubahan untuk entropi pencampuran, kemudian entalpi dan energi bebas heat. Ya, untuk hukum Rawls kita melihat ketika ditambahkan sejumlah terlalu komponen yang berbeda, maka nilai tekanannya itu dia akan menurun, gitu ya. Sehingga kita tadi menemukan ketika misalnya pada fenomena misalnya penyimpangan positif negatif, kita bisa menemukan dari mana nilai tetapan Henry ini muncul. Gitu ya. Karena ketika dia semakin banyak komponen zat terlarutnya, misalnya dia semakin mendekati dari garis hukum Henry. Ya. Oke, mungkin akan sebelum lebih enak latihan, lebih, ya, Pak. mungkin perlu ditekankan dulu ya, karena selama ini di SMA atau di tingkat 1 mungkin yang kita selalu berbicara di larutan ideal, jadi tidak memperhatikan berapa komposisinya yang berapa konsentrasinya atau mau fraksinya. Nah, pada saat dulu kita atau sebelum di kimia fisik nih selalu berbicaranya itu sebetulnya larutan ideal terus saja begitu kan. Nah, pada saat sekarang Anda sudah mulai terbuka nih, harus berpikir bahwa tidak selamanya suatu larutan itu mengikuti hukum Raoult. Sehingga kita juga tahu pada waktu nanti belajar sifat koligatif larutan itu senantiasa berbicara hanya berlaku pada larutan-larutan encer kan gitu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah mulai pertajam atau digali lebih dalam gitu, sehingga kita harus bisa mulai memperhatikan kalau sistem itu diubah konsentrasinya, maka jangan selalu beranggapan bahwa persamaan tersebut sama berlakunya gitu kan Bu Tin ya. Ya, betul Pak. Mungkin itu juga yang jadi penyebab dari munculnya miskonsepsi apa ya? Betul di situ. Sehingga seringkali itu ada fenomena-fenomena yang ditampilkan kalau pada saat berbicara di koligatif larutan itu kontras begitu. Contoh seperti di ini kalau sifat koligatif larutan untuk pencairan pencairan es gitulah ya di daerah-daerah yang bermusim 4 itu senantiasa memberikan fenomena yang sebetulnya kurang begitu tepat gitu. Kira-kira itu saja Bu yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Ya.
Baik, terima kasih Pak Ijang atas reminder-nya dan juga mahasiswa. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya ingin ngasih latihan dulu Pak sebetulnya. Sebentar aja, lebih ke mahasiswa baca dulu 1 menit, kemudian kita kerjakan sama-sama. Ya, lanjut aja, Bu. Ya. Nah, coba silakan, ini ada beberapa latihan, 2 latihan dulu. Silakan coba dikerjakan, baca dulu saja. Dibaca, nanti kita kerjakan sama-sama karena ini contoh sih, lebih contoh atau judulnya contoh. Kalian pahami dulu maksudnya apa, kemudian yang ditanyakannya itu apa, fenomena apa yang terjadi, ya silahkan. Kalau ada yang mau coret-coret mengerjakan juga boleh, ya 1 menit mungkin supaya lebih efektif, atau 2 menit. Masih takutnya. Oke, sudah selesai dibacanya? Ada yang punya ide ini sebetulnya permasalahannya mengenai apa? Yang pertama ini. Yang kasus yang pertama diketahuinya apa? Diketahuinya massa atau berat? Massa ya. Massa dari H2S-nya berapa? 6,8 gram. Saya senangnya begini nulisnya ya. Kemudian massa dari air ya. Berapa? 1 kilo 1000 gram kan ya. Terus? Temperatur. Apa lagi? Temperatur. P-nya 1 atmosfer. Terus T-nya 73 Kelvin. Yang ditanyakannya? Tetapan Henry itu apa? K ya, berarti ini fenomena penyimpangan ya. Tuh. Oke, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Jawab. Apa katanya? Henry's law tuh. Berarti P B sama dengan X. B dikalikan dengan K ya. Tuh.
Terus bagaimana katanya? Sama dengan XB per PB. Berarti K sama dengan PB per XB. XB. Jadi gimana? PB-nya dicari dulu, Bu. Gimana? P-nya kan sudah diketahui kan ya 1. Berarti K sama dengan 1. Ya. Tuh. Saya sebetulnya kurang, nggak apa-apa sih. 1 per XB-nya, berarti bagaimana cara menentukan XB-nya? NB per NB ditambah plus NA kan ya? Oke, ini dibalik lagi. Boleh kan ya saya balik menjadi seperti ini, boleh tidak? boleh. Ini kan kali 1 kan ya sebetulnya. Tuh, sama dengan 1 dikalikan dengan, abaikan dulu saja. Bagaimana NB-nya? 6,8 kan ya? 6,8 dibagi dengan H2S itu berapa? Massa molarnya? 34. 6,8 gram kan ya? Dibagi dengan gram per mol. Ditambah dengan 1000 gram dibagi 18 gram per mol. Ya, tuh dibagi dengan 6,8 gram. Ya itu benar ya 6,8 gram per 34 gram per mol. Ya, berarti 0,2 mol kan ya ini sekitar berapa? 55,5 Ibu. 55,5 mol. Ini 0,2. Hasilnya nanti kita akan mendapatkan, ini kan dalam ATM ya, 1 ATM. Nanti satuannya akan apa? ATM aja ya. Oke. Tuh, kalau kalian mau konversi ke dalam bentuk bar, boleh. Kalau kalian mau konversi ke dalam bentuk Pascal juga boleh. Ya, itu sih gimana kalian. Ini tinggal diselesaikan saja. 0,2 mol ditambah 55,5 berarti kan 55,7 dibagi dengan 55, salah hitung nggak? Coba ya kalau saya salah hitung, tolong diperbaiki saja. 55,5. Dicek lagi saja ya berapa hasilnya, yang betulnya berapa. Kalau ada salah bolak-baliknya, cek lagi aja sama kalian ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 2. Yang nomor 2 diketahuinya K-nya 1,6 kali 10 pangkat 8 Pascal pada T 298 Kelvin. Kemudian P-nya 3,2 bar ya. Terus massa dari CO2 ya 500 gram. Tuh ditanyakannya massa dari the quantity of CO2 in soda water, berarti massa dari soda water kan ya. Tuh, berarti jawab. Ini masih fenomena Henry, berarti P sama dengan X kali K. Ya. P-nya diketahui berapa? 3,2 bar. Terus fraksi mol
500 dibagi dengan gram, dibagi dengan CO2 itu berapa? 14,32. 46 ya. 46 betul. Gram per mol. Tuh, dibagi dengan, di sini kalian cari saja mol dari soda water, air gitu ya. Ditambah dengan 500 dibagi dengan 46. Ya. Kali dengan K, dapatkan ya nilai K-nya berapa? K-nya 1,6 kali 10 pangkat 8 Pascal. Berarti nanti kalian akan dapat nilai molnya kan ya, tuh. Nanti dapat nilai molnya, misalnya kalian dapat X, berarti nanti, sorry, ini pindah ke atas. Berarti kalau misalnya dapat mol sebesar dari X, misalnya Na, kalau kita mau cari massa, berarti massa dibagi dengan massa molar kan ya. Tuh. Berarti kalau ini diketahui, massanya itu adalah massa molar dikalikan dengan Na. Dapat ya massanya berapa. Bisa? Oke. Sampai sini pertanyaan dulu. Yo, yang mau bertanya sudah jelas ya. Jadi di sini kan masalahnya tinggal bagaimana membaca soal kan Bu ya. Soalnya kalau untuk menentukan mana yang harus dicari, itu kan tinggal aritmetik saja. Anak SD juga bisa kan Bu ya. Yang jadi masalah itu bagaimana menginterpretasi soal menjadi yang ini nih setengah penyelesaian, diketahuinya dan ditanyakannya. Itu yang paling penting ya. Jadi Anda nanti harus seringkali membaca soal. Maksudnya apa? Kalau sudah terbaca, sudah ada penyelesaiannya seperti ini kan secara sistematis, itu gampang ke sananya. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Kelihatannya tidak ada Bu. Izin bertanya. Nah, itu tadi yang muncul. Ya, Ibu, buat di nomor 1, kan itu ada NB ditambah NA per NB. Nah, pertanyaannya itu, kenapa Bu yang NB-nya dipakai H2S bukan air? Tapi di PB itu kan tekanannya Bu, yang dipakai itu tekanan air gitu. Jadi B itu sebetulnya untuk air, untuk pelarut, atau untuk zat pelarutnya gitu. Yang ini ya, gini, siapa yang bertanya? Bagas? Ya. Oke, Bagas ini Bagas. H. Ya. Jadi ini adalah tetapannya, fraksi dari, kalau misalnya tadi di sini berarti H2S, berarti ya. Kemudian tekanannya adalah tekanan dari H2S-nya. Ini kan di sini diketahui tekanannya dia 1 atm ya. Diketahui bahwa tetapan Henry-nya adalah untuk H2S dalam 1 kg air 273 Kelvin dan tekanannya dia 1 atmosfer. Oh, itu Bu yang 273 Kelvin sama 1 atm itu punyanya H2S, bukan punyanya water. Punya keadaan dari sistemnya tersebut. Dari keadaan sistem tersebut. Jadi keadaan di sininya. Dari punyanya, kalau di sini berarti dari keadaan yang H2S-nya. Gitu. Terus kalau yang nomor 2, berarti di sini kan CO2 ya. CO2-nya 1,6. Memang makanya ya, bangnya bahasa Inggris juga jadinya suka kadang-kadang jadinya mempersulit juga penerjemahannya seperti apa. Nomor 2,
Di sini kondisinya dia tetapannya 1,6 pada suhu 298 Kelvin. Ya. Nah, di sini diketahui tekanannya itu dia 3,2 bar pada suhu 298 Kelvin. Untuk si CO2 dalam keadaan seperti itu tuh dia berada dalam keadaan tekanan itu 3,2 bar. Begitu, Bagas. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, masalah penerjemahan ya jadinya ya. Seperti apa penerjemahannya. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, sebetulnya ada satu lagi pembahasan di pembahasan hari ini mengenai distribusi nerds. Apakah akan dibahas hari ini? Ada yang tanggung, Bu. Pak Ijang. Ya, Bu. Eva. Tanggung kelihatannya sebentar lagi ya. Sudah saja. Ini kalau oke, boleh. Kalau misalnya dilanjut, mungkin bisa nanti nyambungnya di pertemuan minggu depan dengan ini apa ya? Koligatif ya, Pak ya? Ya, sedikit saja nanti di inilah. Iya. NERD sebetulnya saya juga pengen menjelaskan nanti fenomena dari aplikasi distribusi NERD ini kan ke masalah ekstraksi ya, Pak ya? Pengen menjelaskan juga, sudah masuk ke sana tuh lumayan penjelasannya cukup panjang untuk fenomena real yang bisa kita amati, kapan misalnya kita bisa menjelaskan fenomena distribusi NERD ini dalam fenomena proses ekstraksi. Misalnya ekstraksi 1 kali, 2 kali, 3 kali, mana yang lebih efektif itu kita bisa jelaskan dengan distribusi NERD ini. Gitu. Perhitungannya tidak cukup sederhana gitu ya, lumayan gitu pemahamannya. Sekitar 15 menit, 20 menit mungkin ya penjelasannya itu. Jadi minggu depan saja, Pak ya? Ya, tanggung lah, Bu. Baik, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih banyak. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau persilahkan dulu Pak Ijang, barangkali ada yang mau ditambahkan lagi, Pak. Sudah, Bu lah. Paling juga nanti, bukan sudah ya, masih ada sedikit itu. Jadi ini kan sebetulnya sudah berbicara di koligatif kan, Bu ya. Tapi ini masih berkaitan dengan tekanan itu. Nanti lebih jauh akan dibahas tentang sifat koligatif yang lain. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh Anda. Tetapi ini yang harus diperhatikan dulu waktu berbicara sifat koligatif kan itu berbicara tentang kenaikan, penurunan, tekanan uap, nah misalnya gitu ya. Nah, kalau dulu-dulu itu hanya berbicara di larutan ideal gitu. Penekanannya di situ ya. Nah, sekarang Anda tidak bisa hanya memikirkan atau membahas tentang ideal saja. Ternyata kalau nanti ada konsentrasi yang tidak terlalu yang terlalu besar, itu sudah menyimpang dari ketentuan atau hukum Raoult gitu. Itu yang harus diperhatikan oleh Anda ya. Sehingga pada saat berbicara tentang sifat koligatif larutan ini sekarang sudah mulai nih muncul. Kapan itu nih berlaku gitu kan ya? Apakah masih boleh menggunakan persamaan Raoult gitu? Nah, itu yang harus hati-hatinya. Sebab semakin ke sini ternyata kalau digali atau kalau dipelajari itu berbeda-beda gitu. Dan bahkan tidak berlaku untuk semua campuran atau semua larutan. Itu bisa lebih bersifatnya khas gitu. Tadi kan ada contoh yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif penyimpangannya. Nah, itu yang harus dicamkan oleh Anda semua. Itu mungkin Putri tambahan dari saya. Baik, Pak, terima kasih banyak. Ya, dari rekan-rekan mahasiswa ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak mungkin bisa kita tutup. Kalau bulan depan Pak kita sudah azan maghrib mungkin Pak. Udah belum ya? Siap-siap buka puasa. Nanti gimana nih Bu nih? Kita kan repot nih kalau sudah mulai masuk ke bulan puasa. Bulan Ramadan ya. Harus sudah siap-siap gitu di meja gitu Bu. Di depan laptop itu ada makanan apa ya? Disiapkan supaya nanti langsung. Atau nanti kita bisa adaptasikan kalau di sekolah dulu kan biasanya pada saat bulan Ramadan tidak full sesuai dengan di luar bulan Ramadan Bu ya, jadwalnya bisa dikurangi gitu jamnya, tetapi tidak mengurangi beban SKS sih sebetulnya. Jadi nanti mungkin harus bisa dipikirkan ada yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi ada
kita daringnya, ada kemungkinan kita daring terus kan Bu ya. Atau mungkin kan kalau tidak salah ini ya karena kita tuh nggak bisa siang sama pagi-pagi karena kimia sekolah kalau nggak salah ya nggak, siapa ya, Nadia ya kalau nggak salah koordinatornya. Nabila. Oh ya Nabila, Nadia. Betul ya, jadinya baru bisanya tuh di jam 4 ya. Sekitar sebenarnya jam 3:30 itu bisa, cuman kimia sekolah asar selesai gitu. Dan tanggung sama asar juga kan ya, kita asarnya jam 3 lewat hampir 3:30. Kalau jam 4 aja gimana Pak Ijang? Jadi Boleh, nanti bisa selesainya lebih cepat. Biar lebih ya. Selesai cepat, lebih cepat selesainya. Jam 4 aja ya. Mulai kapan Pak? Mau mulai kapan? Ya mulai besok lah, udah enggak apa-apa Bu. Minggu depan aja ya, nggak apa-apa. Gitu. Nabila dan teman-temannya. Ya, Ibu waktu itu udah katanya nggak apa-apa. Oh iya, waktu itu pernah Pak mau dimajukan tapi nggak jadi karena masih masalahnya kan dengan Zoom, jadi mungkin nanti saya coba cari apakah ada Zoom yang bisa dipakai atau tidak. Gitu. Ya, karena kan jam 4 itu masih dipakai soalnya sama mata kuliah yang lain. Makanya kemarin tuh nggak bisa, jadi mungkin nanti saya bantu cari dulu ya untuk Zoom-nya. Baik, terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini. Jadi tidak ada tugas dulu ya, nanti tugasnya berkaitan dengan next minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih Pak Ijang, mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Si Ibu sekarang yang lagi sakit. Ya. Enggak Pak. Istri saya. Oh Ibu, istri Bapak yang sakit. Enggak Pak, mudah-mudahan sehat atau Pak ya. Tapi bukan COVID. Iya. Ya, mudah-mudahan nggak sampai COVID, Pak. Baik, Pak, saya mohon izin undur diri. Dan mahasiswa, terima kasih banyak. Selamat istirahat, selamat makan malam, dan juga selamat maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Duluan ya. Terima kasih. Iya, Pak, mangga.